Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya para pecinta matematika dimanapun kalian berada, terutama adik-adik yang masih di bangku sekolah ya. Baik, jumpa kembali dengan saya di channel Teacher Hidayat Matematika. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis dan insya Allah kalian akan mendapatkan banyak manfaat di channel ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, gitu ya. Seperti saya sampaikan di opening video sebelumnya, saya menyampaikan bahwa saya akan membahas 4 jenis dari soal yang termasuk ke dalam persamaan, ya, persamaan mutlak linear satu variabel. Nah, sekarang kita masuk. Kemarin sudah saya bahas dua bentuk ya, sudah saya bahas dua bentuk. Nah, sekarang masuk ke bentuk yang ketiga. Ayo langsung aja tanpa berlama-lama. Oke, nih saya sudah punya satu soal. Nah, ini adalah bentuk yang ketiga, di mana di ruas kiri itu adalah merupakan persamaan yang berada dalam tanda mutlak, sedangkan di ruas kanannya adalah bilangan 0. Ingat ya, di sebelah kiri itu tidak ada lagi di luar tanda mutlak, tapi semuanya persamaannya ada dalam tanda mutlak. Sementara di ruas kanan adalah 0. Nah, dari beberapa jenis persamaan nilai mutlak linear satu variabel, maka selain yang sebelumnya di video sebelumnya saya jelaskan bahwa di kiri adalah tanda mutlak dan di kanan adalah bilangan negatif, itu yang paling mudah tentunya karena jawabannya hanya tidak ada nilai X, bilangan real yang mudah. Nah, maka ini adalah jenis kedua yang mudah, gitu ya. Dimana untuk penyelesaian dari soal seperti ini, maka dia tidak ada kemungkinan satu ataupun kemungkinan dua seperti yang di bentuk pertama ya. Ya bagi yang belum melihat silakan cek video saya yang pertama. Nah, untuk yang bentuknya seperti ini, maka langsung kita selesaikan saja. Dan ini tidak ada kemungkinan satu, kemungkinan dua, melainkan jawabannya adalah langsung 3x dikurang 9 sama dengan 0 begitu. Maka dia akan membentuk sebuah sistem persamaan, akan membentuk persamaan linear satu variabel. Langsung saja penyelesaiannya sih Bang. 3x dikurang 9 sama dengan 0. Kemudian 3x sama dengan ini 9 pindah ruas ke kanan. Karena dia negatif menjadi positif 9. Dan x sama dengan 9/3. Hasilnya adalah 3. Ini dia penyelesaiannya. Tidak ada lagi kemungkinan lain ya. Jadi jawabannya hanya sama dengan 3 ya. Jadi di sini HP-nya ya hanya satu, yaitu 3 ya. Nah, ini dia untuk bentuk ketiga. Selanjutnya untuk bentuk yang keempat ya. Teacher akan menjelaskan untuk bentuk yang keempat. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk yang terakhir. Nah, bentuk yang terakhir dari jenis-jenis soal persamaan linear, persamaan mutlak linear satu variabel adalah ini dia bentuk yang terakhir, yaitu di ruas kiri itu adalah persamaan dalam tanda mutlak dan di ruas kanan pun persamaan dalam tanda mutlak. Artinya tidak ada lagi di luar tanda mutlak itu. Nah, maka untuk menyelesaikan ini, menurut saya ini adalah sebenarnya secara prosedur ini adalah syaratnya bentuk soal yang paling panjang apabila diselesaikan. Maka yang pertama ini harus kita buat dulu masing-masing syaratnya menggunakan definisi dari nilai mutlak. Dimana yang pertama adalah harga mutlak 2x tambah 6 ini akan menjadi 2 gitu ya. Kemungkinannya ada 2 di awal, yaitu pertama adalah sama dengan ini ya, yaitu 2x tambah 6 jika ya kan 2x tambah 6 syaratnya besar sama dengan 0 ya. Atau ya kan, atau ini nanti sederhananya menjadi x besar sama dengan nanti ini 6-nya pindah ruas ke kanan, min 6 kemudian dibagi 2 adalah min 3 gitu ya. Ini adalah min 3. Nah, selanjutnya untuk kemungkinan kedua adalah negatif dari ini gitu ya. Artinya semuanya akan menjadi negatif, maka hasilnya adalah min 2x min 6 jika, sedangkan untuk syarat sama, hanya bedanya di sini lebih kecil, yaitu 2x ditambah 6 kecil dari 0 atau x kecil dari min 3. Oke, gitu ya. Itu yang pertama. Begitu juga akan kita lakukan untuk yang x dikurang 4. Jadi harga mutlak dari x dikurang 4 akan memiliki dua kemungkinan penyelesaian, yaitu x dikurang 4 jika x dikurang 4 besar sama dengan 0, atau kalau pindah ruas min 4-nya maka menjadi x besar sama dengan 4. Sedangkan yang kedua adalah negatif dari ini, maka yang x-nya menjadi min x, sedangkan yang min 4-nya menjadi positif 4.
jika X dikurang 4 besar sama dengan 0 atau kecil ya, kecil dari 0 atau X kecil dari 4. Nah ini yang pertama, langkah pertama kita membuat dulu kemungkinan penyelesaian beserta syarat-syaratnya. Nah selanjutnya setelah kita dapat ini, maka dari keempat syarat ini itu akan kita selesaikan atau kita sederhanakan menjadi 2 syarat. Sebetulnya ini bisa menggunakan garis bilangan gitu ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan untuk mempersingkat waktu, maka saya akan menjelaskan begini saja menggunakan logika. Misalnya yang pertama ya, ini untuk yang besar dari X besar dari sama dengan min 3. Kemudian yang kedua di sini adalah X besar dari sama dengan 4. Di sini bisa kita ketahui bahwa X besar dari sama dengan 4 itu sudah mewakili dari X besar dari sama dengan min 3 gitu ya. Artinya kalau dia besar dari 4, ya kan, bilangan yang sudah besar dari 4 itu sudah otomatis juga besar dari min 3. Nah maksudnya begitu. Jadi syarat yang pertama untuk yang besar dari itu bisa kita peroleh ya. Yang pertama kita buat saja di sini namanya syarat gabungan gitu ya, misalnya ya. Syarat gabungannya adalah berarti yang pertama X besar dari sama dengan 4. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kecil dari. Nanti yang tengah-tengah nanti kita akan gabungkan. Yang kecil dari. Kita yang pertama adalah kecil dari min 3 ya. Kecil dari min 3. Sedangkan yang kedua adalah kecil dari 4. Nah, ini otomatis yang akan masuk adalah kecil dari min 3. Kenapa? Karena apabila bilangan lebih kecil dari min 3 itu sudah otomatis lebih kecil dari 4. Maka di sini kita tuliskan X kecil dari min 3. Nah, sedangkan gabungannya adalah ya kan? Di antara kedua ini gitu. Jadi bagaimana? Berarti dia akan kecil dari 4 dan kemudian dia besar dari min 3. Maka bisa kita tuliskan untuk syarat yang ketiganya adalah min 4 gitu kan. Ini bukan min 4 ya. Min 3 maksud saya, min 3 gitu kan. Kecil dari ya, kecil dari X dan kecil dari sama dengan 4 ya. Ya, kecil dari sama dengan 4 gitu ya. Berarti gabungan dia. Berarti min 3 kecil dari X kecil dari sama dengan 4 gitu ya. Atau terbalik maaf. Jadi di sini kan ada X besar dari tadi ya. Karena tadi X besar darinya adalah X yang besar dari sama dengan 4, maka di sini yang belum adalah X besar dari sama dengan min 3. Berarti kalau kita balik, ini menjadi min 3 kecil dari sama dengan X. Itu sama saja dengan X besar dari sama dengan min 3 gitu. Sementara yang kedua, untuk yang kecil dari yang kecil darinya adalah yang 4 yang belum terpakai, maka diletakkanlah di sini. Inilah dia ketiga syaratnya ya. Yang pertama, kemudian ini yang kedua, dan ini syarat yang ketiga. Iya. Nah, dengan syarat ini, maka kita akan buat. Berarti ada untuk penyelesaian ini ada 3 kemungkinan. Maka kita tuliskan kemungkinan 1, ya kan? Yaitu untuk syarat yang pertama, yaitu X besar sama dengan 4. X besar sama dengan 4. Artinya apa? Ini maksudnya apa gitu kan? Apabila dia syaratnya sudah kita samakan, syarat gabungannya artinya kita samakan syaratnya, maka ini bisa pindah ruas ke kiri gitu ya. Maka ini bisa pindah ruas ke kiri. Atau nanti bentuknya itu menjadi begini. Harga mutlak 2X ditambah 6 dikurang harga mutlak X dikurang 4 gitu kan? Maka di ruas kanan tinggal 0. Dan ini akan menjadi apa? Lihat, pada saat X besar dari sama dengan 4, untuk yang 2X tambah 6 kita lihat ya. Besar dari sama dengan 4 itu artinya apa? Apakah dia kecil dari min 3 atau besar dari min 3? Tentu kita tahu besar dari sama dengan 4 itu adalah besar dari sama dengan min 3 juga. Maka yang diambil adalah yang pertama. Nah, jadi di sini akan menjadi 2X ditambah 6 gitu ya. Kemudian ini dikurang. Sebaiknya ini dikurung dulu kalau dikurang. Kemudian yang kedua, besar dari sama dengan 4. Maka yang mana? Berarti ini juga, ini otomatis ya. Ya. Maka yang diambil adalah X kurang 4. Iya. Ini penyelesaian 1. Maka sama dengan 0. Kita sederhanakan. Jadinya ini kita pindah ruaskan. Ini menjadi min X, sedangkan ini plus 4. Jadinya 2X ditambah 6 dikurang X ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga ini kita gabungkan yang sejenis konstanta dengan konstanta dan variabel X dan variabel X. Maka 2X kurang X dengan 6 tambah 4 menjadi 10. Gitu ya. Maka sama dengan 0. Jadi pindah ruaskan menjadi X sama dengan min 10. Oke, X sama dengan min 10. Sementara tadi syaratnya adalah besar dari sama dengan 4. Apakah X sama dengan
Apakah X sama dengan min 10 itu besar dari sama dengan 4? Maka jawabannya tentu tidak. Maka di sini tidak memenuhi. Oke. Masuk ke kemungkinan kedua. Kondisi kedua, yaitu jika yang tengah dulu sebetulnya ya. Kondisi kedua itu apabila syaratnya min 3 kecil dari sama dengan X kecil dari sama dengan 4. Kecil dari 4 ya. Maka di sini kita lihat. Ini kan tadi sudah saya sampaikan bahwa min 3 kecil dari sama dengan X itu adalah nama lain atau bentuk lain atau cara penyebutan lain dari X besar dari sama dengan min 3. Hanya dibalik saja. Maka yang diambil juga masih yang pertama, yaitu 2X ditambah 6 dikurang, buka kurung. Sedangkan ini adalah X kecil dari 4. Berarti X kecil dari 4 berarti yang diambil ini sekarang. Iya. Berarti min X plus 4. Ya kan? Sama dengan 0 juga. Nah, kemudian ini sama dengan yang tadi, jadi plus X-nya, kemudian ini jadi min 4. Sehingga diperoleh 2X ditambah X ditambah 6 dikurang 4 sama dengan 0. Sehingga diperoleh ini 3X, ya kan? Ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga 3X, 2-nya pindah luas jadi min 2, maka X sama dengan min 2 per 3. Sekarang kita cek lagi ke syaratnya. X besar dari sama dengan min 3 tapi kecil dari 4. Apakah min 2 per 3 itu masuk besar dari sama dengan min 3? Maka jawabannya tentu iya. Karena min 2 per 3 itu kalau di garis bilangan berada di sebelah kanan dari min 3. Memenuhi. Baik ya. Selanjutnya untuk kemungkinan ketiga. Ya, untuk kemungkinan ketiga yaitu syarat yang ini sebetulnya ya. X kecil dari min 3. Untuk X kecil dari min 3, maka bentuk ini itu bisa menjadi, kita lihat, kecil dari min 3 itu jelas ini yang diambil. Ya kan? Maka jawabannya min 2X kurang 6 gitu ya. Dikurang, tetap buka kurung lagi. Kemudian kalau dia kecil dari min 3, maka itu artinya juga dia memenuhi yang kecil dari 4 gitu ya. Yang masuk adalah kecil dari, bukan besar dari sama dengan 4. Maka yang diambil adalah yang kedua juga di sini. Maka min X ditambah 4 sama dengan 0. Sekarang sama dengan yang tadi menjadi positif X, kemudian ini jadi min 4. Maka min 2X plus X, kemudian min 6, min 4 sama dengan 0. Gitu ya. Sehingga diperoleh hasilnya adalah min X gitu kan, dikurang 10 sama dengan 0. Ini artinya bisa kita simpulkan bahwa X sama dengan, ya ini kan nanti min 10 ya, pindah luas menjadi positif 10, kemudian dibagi min 1, maka jawabannya tetap X sama dengan min 10. Nah, pada kondisi ini kita cek kembali, apakah min 10 itu lebih kecil dari min 3? Maka jawabannya iya, karena min 10 berada di sebelah kiri dari min 3 pada garis bilangan. Maka ini juga memenuhi. Oke. Nah, oleh karena itu bisa kita simpulkan, bahwasanya himpunan penyelesaian dari semua dari bentuk yang keempat ini ya, contoh yang saya buatkan ini menjadi ada dua berarti ya, karena yang pertama tadi tidak memenuhi, maka HP-nya adalah hanya min 2/3 dan min 10. Maka kita tuliskan min 2/3, min 10. Oke, jadi begitu ya. Ini adalah mutlak panjang kayak gitu ya, penyelesaiannya cukup panjang. Apalagi kalau kita menggunakan garis bilangan dalam menentukan syarat gabungannya. Tapi tadi teacher sudah sampaikan trik tercepatnya, yaitu dengan cara kita buat logika angka ya. Mungkin itu saja yang bisa teacher sampaikan pada kesempatan ini. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, kemudian share pada teman-teman kalian agar saya lebih semangat lagi untuk berbagi mengenai pemecahan masalah matematika. Demikian saja, salam angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.